Halo guys, kembali lagi bersama gue di Isaka Channel. Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih untuk kalian yang udah subscribe channel gue. Dan juga sekalian minta maaf karena udah nggak upload video hampir 1 bulan ini, atau bahkan lebih. Karena ya ada beberapa urusan di real life yang harus gue prioritaskan. Oke, untuk kali ini, gue bakal ceritain petualangan Rudeus di volume 7 dari light novel Mushoku Tensei. Catatan, kalau kalian pernah membaca novel Mushoku Tensei, tapi nggak tahu cerita ini, kemungkinan versi yang kalian baca itu adalah versi dari web novelnya. Sedangkan cerita di video ini adalah versi dari light novelnya. Oke, langsung aja masuk ke cerita. Setelah 3 tahun dari kejadian bencana metastasis dan beberapa kejadian yang lain, Rudeus memutuskan untuk pergi ke daerah utara di benua tengah untuk meneruskan pencarian ibunya, yaitu Zenith. Saat ini Rudeus sedang berada di sebuah karavan atau sebuah kereta kuda yang dimiliki oleh seorang pedagang yang sedang menuju ke kota Rosenborg di Baseran, yang merupakan salah satu dari 3 negara sihir. Rudeus menumpang secara gratis, namun sebagai gantinya dia akan menjaga karavan tersebut dari serangan monster dan bandit. Ya, bisa dibilang dia mengambil misi penjagaan. Namun Rudeus tidak sendirian, dia bersama sebuah parti petualang yang bernama Counter Arrow. Sikap Rudeus di dalam karavan bisa dibilang cukup menjengkelkan. Setiap beberapa detik dia akan menghela napas panjang, dan pandangan Rudeus seperti orang yang ingin mati yang terus melihat ke langit. Dan itu membuat suasana di dalam kereta menjadi suram. Akhirnya salah satu anggota dari Counter Arrow berusaha menyapa Rudeus dan mengenalkan dirinya sebagai Susan. Dia seorang wanita berkulit gelap dan berambut gimbal, mungkin umurnya sekitar 20 tahun. Rudeus menjawab dengan kalimat yang sopan, namun sikapnya tetap cuek, hingga membuat salah satu anggota dari parti Counter Arrow merasa kesal dan memaki Rudeus. Dia juga seorang wanita yang berambut pirang, atau bisa dibilang gadis, karena terlihat seperti masih berumur 15 tahunan. Susan memanggilnya dengan sebutan Sarah. Sempat ada beberapa perdebatan. Rudeus terus menjawab dengan kalimat yang sopan, namun sikapnya tetap cuek. Hingga wanita berambut gimbal tadi menenangkan si gadis pirang tersebut. Percakapan pun berhenti dan Rudeus menghela napas lebih panjang dari sebelumnya. Setelah sampai di kota, akhirnya Rudeus pun berpisah dengan mereka dan mengurus tempat untuk dia tinggal di penginapan. Selanjutnya di keesokan paginya, Rudeus pun pergi ke kuil petualang di kota tersebut. Dan hal pertama yang ia lakukan pada saat itu adalah membubarkan party Dead End. Pada saat itu tiba-tiba saja Rudeus menangis, dan seisi guild pun berpikiran bahwa partinya telah dibantai habis dan hanya Rudeus yang tersisa. Saat Rudeus mau mengambil quest tingkat A, yaitu membunuh kawanan monster Luster Grizzly, dirinya sempat tidak diperbolehkan karena petugas guild berpikir bahwa Rudeus hanyalah seorang bocah penyihir biasa yang telah kehilangan partinya. Namun, pada saat itu parti Counter Arrow yang secara tidak sengaja bertemu Rudeus mengajaknya untuk mengerjakan misi itu bersama dengan partinya. Counter Arrow mengenalkan dirinya sebagai parti berperingkat B yang beranggotakan 5 orang, yaitu Timothy sebagai ketua, Susan sebagai wakil ketua, Sarah, Mimir, dan juga Patrice. Timothy digambarkan sebagai orang yang selalu tersenyum. Dirinya merupakan seorang penyihir yang menguasai sihir serangan. Kemudian ada Susan yang menyapanya di kereta yang berperan sebagai seorang warrior. Terkadang sifatnya mirip seperti Oni-chan yang sangat pengertian. Selanjutnya adalah Mimir yang merupakan seorang healer. Biasanya dia akan terlihat menggunakan jubah berwarna putih. Lalu ada juga Patrice yang berperan sebagai warrior mage. Walau begitu, Patrice hanya menguasai sihir angin tingkat dasar. Dan yang terakhir adalah Sarah, orang yang bersikap sinis kepada Rudeus di karavan, yang berperan sebagai pemanah. Pada saat melaksanakan misi tersebut, Rudeus hanya diminta menggunakan sihir White Mare saja untuk menghentikan pergerakan musuh, dan dirinya tidak diperbolehkan untuk menyerang. Sihir White Mare sendiri adalah sihir untuk mengubah tanah menjadi lumpur sehingga gerakan musuh terhambat. Musuh pada kali ini sebenarnya hanyalah monster berupa beruang besar yang bertingkat B, namun karena mereka selalu bergerak dalam kelompok, maka kesulitannya pun naik menjadi tingkat A. Pada saat itu mereka berusaha membunuh 20 Luster Grizzly. Hanya saja, di tengah penyerangan, tiba-tiba saja muncul sekitar 60 Black Grizzly
Dengan kemunculan tersebut, seluruh party pun panik dan segera mundur. Hanya saja pada saat itu Rudeus tetap diam dan berkata bahwa dirinya yang akan menyelesaikan ini. Kemudian Rudeus pun menggunakan sihir apinya dan berhasil membunuh semua monster tersebut. Bahkan karena dampaknya yang sangat dahsyat, wilayah yang berada dalam radius sihir api tersebut langsung berubah seperti tempat yang tandus. Setelah pembantaian sepihak yang dilakukan Rudeus, semua anggota dari Counter Arrow pun terdiam tanpa berkata apapun. Yang jelas pada saat itu mereka yang berada di situasi hidup dan mati tiba-tiba diselamatkan oleh seorang bocah yang mereka anggap tidak berpengalaman. Ketika pulang ke kota, Timothy pun memutuskan untuk mentraktir seluruh orang di Guild Petualang untuk minum di bar. Menurut Susan, Timothy melakukan ini agar orang-orang merasa bahwa Counter Arrow bukanlah party yang jahat. Tentunya hal ini didukung oleh kebiasaannya Timothy yang selalu tersenyum setiap saat, walau kadang senyuman itu palsu. Namun Rudeus menolak untuk ikut dan lebih memilih pulang ke penginapannya. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah memanjatkan doa kepada sang dewi tertinggi yaitu Roxy sama. Tidak lupa Rudeus pun memanjatkan doanya sembari memegang benda pusaka miliknya yang berupa sebuah kain putih alias sempak milik Roxy. Dalam ritualnya tersebut, Rudeus yang masih shock akibat ditinggal Eris akhirnya mendapat pencerahan. Tiba-tiba saja Rudeus mengambil benda pusaka milik Eris dan memutuskan untuk melemparnya ke perapian tanpa ragu sedikit pun. Mulai semenjak itu, Rudeus pun kini memiliki kebiasaan baru. Pada pagi hari, Rudeus akan berolahraga di sekitar kota, mulai dari berlari hingga push up. Bahkan Rudeus pun menamai kaki dan juga tangannya. Kaki kanannya diberi nama Tindalos dan kaki kirinya Baskerville. Sedangkan tangan kanannya Wolof dan tangan kirinya Hercules. Kemudian setelah berolahraga, Rudeus pun akan kembali ke penginapannya untuk sarapan dan tidak lupa berdoa sebelum pergi ke Guild Petualang. Untuk sehari-harinya, Rudeus bekerja sebagai penyihir lepas sehingga dirinya tidak terikat dengan party manapun. Biasanya Rudeus menawarkan dirinya bergabung apabila ada party yang berusaha untuk mengambil pekerjaan yang cukup sulit. Dan tentunya kebanyakan peran dari Rudeus hanyalah menggunakan sihir Quagmire. Waktu demi waktu pun berlalu, akhirnya Rudeus pun sudah menjadi terkenal di kota Rosenborg. Dan kini dirinya dipanggil sebagai Rudeus Sang Quagmire oleh setiap orang. Tentunya dirinya dipanggil demikian karena seringnya Rudeus menggunakan sihir Quagmire dalam pertempuran. Sebenarnya, banyak sekali party yang menawarkan Rudeus untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Hanya saja semua tawaran itu ia tolak, karena Rudeus berpikir akan lebih mudah untuk menyebarkan namanya apabila tidak terikat pada sebuah party. Sehingga saat Rudeus sudah terkenal, Zenith bisa mengetahui di mana keberadaan dirinya. Sehingga pencariannya pun menjadi lebih mudah karena tidak bergantung pada satu pihak. Setelah beberapa waktu, Rudeus mendapatkan tawaran dari party Counter Arrow untuk kembali bekerja sama. Pada pekerjaan kali ini, mereka harus mengumpulkan sisik dari monster yang bernama Snowdrake di sebuah reruntuhan kuno yang bernama Reruntuhan Galgau. Snowdrake sendiri sebenarnya merupakan monster berbentuk kadal yang bergerak secara bergerombol sehingga akan menjadi lawan yang sulit, walau bagi petualang kelas S sekalipun. Reruntuhan Galgau sendiri dulunya adalah benteng bagi para ras iblis ketika perang besar manusia dan iblis yang pertama. Bahkan terdapat patung batu besar yang menggambarkan seorang wanita dari ras iblis yang memakai pakaian aneh dengan pose tangannya sedang memegang pinggangnya, walaupun bagian kepalanya tidak ada. Selama menjalankan misi tersebut, Rudeus dan juga Counter Arrow terus-menerus diserang oleh berbagai monster dan berhasil selamat. Pada suatu waktu, Sarah yang sedang terlihat tidak stabil, tiba-tiba terlihat akan terjatuh dan Rudeus pun dengan sigap langsung menahan tubuhnya. Hanya saja pada saat itu, Sarah pun marah karena mengira Rudeus sedang memegang dadanya. Ya, sedikit fanservice laki pervert. Kemudian singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan sisik dari Snowdrake yang telah mereka cari. Hanya saja ketika mereka selesai mengumpulkan sisik tersebut, tiba-tiba segerombolan Snowdrake pun menyerang. Pada saat itu, Rudeus berusaha menahan gerombolan tersebut, dikala semua anggota dari Counter Arrow melarikan diri. Walau begitu, akhirnya mereka pun kembali untuk membantu Rudeus walau kurang berguna. Pada pertempuran tersebut, sihir Timothy tidak terlalu berdampak. Panah milik Sarah pun tidak bisa menembus kulit Snowdrake.
Bahkan serangan Patrice dan Susan pun tidak bisa memberikan dampak yang fatal. Untungnya di tengah pertarungan, tiba-tiba saja ada sebuah party yang ikut bertempur. Dan ternyata party tersebut adalah Step Ladder yang mana merupakan party berperingkat S. Sehingga pertempuran pun bisa dimenangkan. Setelah selesai, Timothy yang ingin berterima kasih tiba-tiba saja dipukul oleh ketua Step Ladder yang bernama Soldat Heckler. Soldat menuduh bahwa Counter Arrow mencuri mangsa mereka. Soldat memberitahu bahwa misi mereka adalah membunuh sekumpulan Snowdrake yang berada di Gua Ibron. Namun seperti yang kita tahu, bahwa Counter Arrow dan juga Rudeus kini sedang berada di reruntuhan Galgau. Setelah beberapa lama bertengkar, akhirnya diketahui suatu fakta bahwa reruntuhan Galgau dan Gua Ibron terhubung. Dengan demikian masalah pun selesai dan Soldat pun meminta maaf. Begitu pulang ke kota, Sarah pun mengajak Rudeus untuk minum-minum bersama anggota Counter Arrow lainnya. Biasanya Rudeus menolak untuk ikut, namun untuk kali ini dia memutuskan untuk bergabung. Awalnya acara minum-minum tersebut lancar-lancar aja, namun semua berubah ketika Soldat datang ke bar. Soldat yang baru saja datang tiba-tiba marah kepada Timothy. Soldat berkata bahwa dirinya sangat membenci Timothy, yang selalu memasang wajah tersenyum bahkan ketika dirinya dipukul oleh Soldat ketika berada di reruntuhan pada saat misi sebelumnya. Bahkan setelah itu, Soldat malah beralih memarahi Rudeus. Soldat mengatakan bahwa dirinya sangat tidak tahan ketika melihat Rudeus. Dirinya sangat membenci Rudeus yang setiap saat terlihat depresi, seakan-akan Rudeus adalah orang yang paling menyedihkan di dunia. Soldat pun mengatakan bahwa dirinya sangat tidak menyukai tingkah sok keren Rudeus, yang seakan-akan dirinya adalah serigala penyendiri. Untungnya setelah ditenangkan oleh teman-teman sepertinya, Soldat pun berhenti menghujat Rudeus. Beberapa bulan pun telah berlalu, dan pada saat ini telah musim dingin. Sudah banyak hal yang terjadi kepada Rudeus, mulai dari mengambil berbagai macam pekerjaan, hingga seringkali dihujat oleh Soldat ketika berpapasan. Tentunya hujatan Soldat pun semakin lebih parah dari sebelumnya. Hampir setiap saat, Rudeus pun duduk di bangku yang tepat berada di dekat papan quest. Saking seringnya, bangku tersebut pun nampaknya sudah menjadi bangku khusus miliknya. Bahkan bisa disebut bahwa Rudeus adalah roh penunggu dari bangku tersebut. Suatu saat, Rudeus pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan membersihkan salju di kota. Memang tidak ada kejadian spesial dari misi ini. Hanya saja pada saat itu, Rudeus sempat menolong seorang gadis kecil yang kakinya terluka dengan menggunakan sihir penyembuhan. Gadis kecil tersebut sempat menolak karena dirinya tidak memiliki uang untuk membayar Rudeus. Tapi karena dirinya memegang teguh peraturan Dead End nomor 2, yaitu harus menolong anak yang kesulitan, maka Rudeus pun menolak untuk dibayar. Ya, kejadian ini bisa disebut sebagai pembuka side quest kalau yang ada di game RPG. Setelah selesai, Rudeus pun kembali ke guild petualang dan bertemu dengan party Counter Arrow. Hanya saja pada saat itu, tidak ada Mimir dan juga Sarah. Ketika Rudeus bertanya, Susan berkata bahwa mereka berdua telah mati. Namun walau mereka telah memastikan bahwa Mimir benar-benar mati, mereka masih belum yakin mengenai Sarah. Karena pada saat kabur dari pertempuran, mereka terpisah dengan Sarah. Setelah mendengar hal itu, Rudeus pun bergegas untuk mencari Sarah ke tempat yang dijelaskan oleh Timothy sebelumnya, yaitu hutan Trier. Sebenarnya pergi ke dalam hutan dalam kondisi badai salju dengan sangat lebat merupakan hal yang sangat berbahaya. Maka Rudeus pun menggunakan sihirnya untuk memanipulasi awan sehingga awan badai pun hilang seketika. Dalam pencariannya, beberapa kali Rudeus dihadang oleh monster, namun untungnya monster tersebut benar-benar lemah. Hingga suatu saat, Rudeus menemukan sekumpulan Snow Buffalo yang terlihat sedang menyantap sesuatu. Ketika Rudeus berhasil membantai monster tersebut, dirinya menemukan kepala Mimir yang sudah tidak utuh lagi karena dimakan oleh Snow Buffalo, dan tidak lama kemudian, dirinya pun menemukan anting yang dipakai oleh Sarah, sehingga Rudeus pun menyimpulkan bahwa Sarah telah mati. Rudeus pun mengambil sisa kepala Mimir dan anting milik Sarah, dan memutuskan untuk segera pulang ke kota. Namun tiba-tiba, Rudeus diserang oleh sihir es yang berbentuk seperti sebuah balok es raksasa. Ketika melihat arah serangan tersebut, Rudeus melihat sebuah pohon yang sangat besar, bahkan tingginya hampir setinggi gunung. Monster tersebut ternyata adalah Icefall Trent yang memiliki kekuatan khusus untuk menembakkan sihir es.
Selain itu, monster tersebut pun bisa menyerang dengan menggunakan dahan-dahannya yang panjang. Ketika mencoba melarikan diri, Rudeus pun melihat seseorang yang dibekukan di bagian akar monster tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Sarah. Biasanya, monster jenis tren ini akan membunuh makhluk hidup untuk diambil saripati nutrisinya. Dan untungnya, pada saat itu Rudeus melihat bahwa Sarah masihlah hidup. Rudeus perlahan-lahan mulai melumpuhkan monster tersebut dengan sihir apinya. Lama-kelamaan monster tersebut pun berhenti menyerang dan berpura-pura mati, sehingga Rudeus pun bisa menyelamatkan Sarah dari monster tersebut. Ketika Sarah tersadar, dirinya menjelaskan bahwa ketika berlari, dirinya diserang oleh Snow Buffalo dan jatuh ke jurang. Sarah pun menjelaskan bahwa anting yang digunakannya adalah benda sihir yang digunakannya untuk menghentikan kawanan Snow Buffalo yang menyerangnya. Dan selanjutnya, Rudeus dan Sarah pun pulang ke kota dan disambut bahagia dengan counter Arrow yang tadinya berniat menyelamatkan Sarah. Semenjak kejadian itu, Sarah yang tadinya membenci Rudeus kini mulai melunak. Bahkan ketika sedang berkumpul pun, Sarah akan duduk tepat di dekat Rudeus. Hingga suatu saat, Sarah pun mengajak Rudeus untuk menemaninya membeli sebuah pedang pendek baru ke kota, yang dengan kata lain adalah sebuah kencan.